Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofan Official. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih barang dagangan. Apa sajakah yang harus diperhatikan? Yuk kita simak videonya. Untuk kalian yang ingin buka toko kelontong ataupun warung kelontong, kalian harus perhatikan bagaimana cara memilih barang dagangan. Nah, seperti kita ketahui, barang yang dijual di minimarket seperti Alfamart atau Indomaret serta Alfamidi itu kebanyakan itu sesuai dengan selera pasar yang ada. Nah, karena apa? Karena jika tidak sesuai dengan selera konsumen atau pasar yang ada, pasti barang itu tidak laku. Dan itu adalah salah satu cara memilih barang dagangan. Apa saja hal yang harus diperhatikan? Yuk kita simak. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah apakah barang tersebut sesuai dengan format toko yang ada. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya apakah barang yang nanti akan kalian jual sudah sesuai dengan toko yang kalian akan buat tersebut. Contohnya begini, jika kalian menjual barang-barang seperti Indomaret ataupun Alfamart, pasti toko kalian tidak pas jika menjual barang-barang seperti elektronik seperti radio ataupun televisi. Nah, jadi pastikan barang yang akan kalian jual itu sesuai dengan format toko yang akan teman-teman buat tersebut. Jadi contohnya lagi toko sembako, ya pastinya barang-barang tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan customer yang harus kalian penuhi. Mungkin beras, gula, minyak, dan sebagainya. Jadi pastikan format toko kalian mau seperti apa, barangnya juga harus didukung, minimal tidak jauh berbeda dengan format toko yang akan kalian buat tersebut. Yang selanjutnya adalah apakah sesuai dengan segmen pasar atau target konsumen. Jadi begini teman-teman, jadi toko yang akan kalian buat tersebut itu kalian buat untuk segmen pasar customer yang bagaimana? Apakah orang perkantoran, apakah ibu-ibu, apakah pelajar? Nah, di situ kalian tentukan dulu lokasi yang akan kalian buat. Contohnya lokasi di daerah perumahan atau di daerah pedesaan itu biasanya kan banyak ibu-ibu atau emak-emak ya yang berbelanja. Jadi pastikan sasarannya harus tepat. Dengan kalian memilih sasaran yang tepat, pastinya kalian tidak bingung dalam memilih barang dagangan. Contohnya kalian akan buka toko di dekat sekolah, ya pastinya banyak alat-alat sekolah yang kalian jual seperti penggaris ataupun buku-buku atau pulpen dan barang-barang penunjang lainnya. Contoh lagi, jika kalian membuka warung di pedesaan, pastinya kan banyak mama atau ibu-ibu yang berbelanja kan. Jadi target pasarnya adalah ibu-ibu atau mama. Jadi kalian bisa penuhi barang dagangan kalian seperti mungkin sembako, bisa gula, bisa beras, atau bisa bumbu-bumbu dapur. Nah, itu kalian harus tahu dulu pasar atau target customer yang akan kalian bidik ya, yang kalian targetkan itu seperti apa. Jadi pastikan barang yang teman-teman jual itu sesuai dengan target atau segmen pasar dari lingkungan tersebut. Jadi jangan asal lagi dalam memilih barang. Yang selanjutnya adalah apakah ada barang sejenis yang sudah dijual di toko Anda. Bagaimana dengan tingkat kelakuan barang sejenis tersebut? Bagaimana ini maksudnya? Jadi gini teman-teman, jadi kalian dalam memilih barang dagangan, kalian harus pertimbangkan apakah item barang tersebut sudah dijual di toko kalian atau belum. Contohnya seperti ini, es krim. Apakah tingkat dari penjualan es krim di toko teman-teman itu tinggi atau tidak? Karena apa? Percuma saja jika penjualan es krim di toko kalian rendah, tapi kalian tambah lagi barang dagangan yang sejenis. Jadi jangan sampai seperti ini. Jadi pastikan seumpama barang es krim tersebut itu laris, kalian bisa menambah dengan barang yang sejenis. Mungkin beda supplier atau apa. Dan jika itu pun laku di toko teman-teman, kemungkinan besar pun barang sejenis atau barang yang beda supplier akan bisa laku. Jadi jangan asal memilih barang. Jadi pastikan lagi barang tersebut sudah ada belum di toko teman-teman, dan barangnya bagaimana tingkat lakunya, apakah tinggi, rendah, atau sedang. Dan teman-teman bisa analisa apakah dengan menambah produk tersebut akan bisa menunjang keuntungan atau profit untuk toko atau warung teman-teman semua. Yang terakhir adalah apakah sudah dijual di kompetitor. Nah, ini adalah sangat penting teman-teman. Untuk mengetahui barang tersebut laku atau tidak, teman-teman bisa menganalisa dengan cara
apakah barang tersebut sudah dijual di kompetitor atau tidak. Karena apa? Biasanya kalaupun kompetitor menyediakan barang tersebut, pastinya barang tersebut adalah barang yang laku terjual. Teman-teman bisa kunjungi kompetitor kalian apakah sudah menjual barang sejenis atau tidak. Ini sebagai perbandingan saja. Mungkin saja jika ada barang yang dijual di kompetitor, teman-teman bisa mengaplikasikannya di toko atau warung teman-teman itu sendiri. Mungkin saja barang tersebut lakunya lebih baik di toko teman-teman. Tapi sekali lagi dengan analisa, jangan asal semua produk yang ada di kompetitor itu kalian jual di teman-teman juga. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak cocok ataupun tidak laku untuk toko teman-teman itu semua. Inilah beberapa hal yang harus kalian perhatikan di saat kalian memilih barang dagangan. Jadi mulai sekarang jika kalian ingin membuka toko atau warung, jangan asal memilih barang dagangan. Kadang banyak toko atau warung yang barangnya tidak laku. Karena apa? Ya seperti ini, karena tidak menganalisa beberapa hal yang seperti saya sebutkan tadi, sehingga barang tersebut menumpuk dan tidak laku dan akhirnya jadi expired. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.